Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sendiri Muhammad Yasin dengan fasilitator Ibu Winaryati dan pengajar praktik Ibu Nur Alia. Kemudian di sebelah kanan saya ada, silakan. Saya Nunuk Sri Risayanti dengan fasilitator Ibu Winaryati dan pengajar praktek Ibu Nur Alia. Ya, kemudian di sebelah kiri saya, Saya Ibu Hani Mufaidah dengan fasilitator Ibu Winaryati dan pengajar praktek Ibu Nur Alia. ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching sebagaimana Ibu Hani sebagai coach, kemudian Ibu Nunuk sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik Bu Hani, selanjutnya apa sih indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Gini Pak Yasin ya, Iya. sebagai coach saya itu berharap bisa menuntun si coach ini Iya. agar menemukan ide-ide barunya, terus dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi tadi itu apa, terus dapat mencapai tujuan yang diinginkan si coach itu. Jadi posisi saya hanya memberikan motivasi saja. Iya. Baik, luar biasa tujuannya ya. Terima kasih Bu Hani. Silakan dilanjut. Oke. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Pak Yasin. Iya. Sebelum percakapan coaching ini mulai, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada kesempatan kali ini? Gini Pak Yasin, Iya. kompetensi inti dari coaching ini yang ingin saya kembangkan Iya. antara lain yaitu kehadiran penuh daripada baik sebelum proses percakapan maupun selama proses percakapan. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menstimulasi si coach itu. Iya, luar biasa. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Saya ingin kalau bisa ketiga kompetensi itu, namun tentunya dengan menggunakan alur percakapan kita. Iya. Namun saya ingin mengutamakan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, agar si coach ini bisa mengutarakan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan potensi yang dimiliki si coach tadi. Iya, iya. Di mana tujuan akhir nanti untuk mengembangkan diri dan membangun kemandirian si coach itu sendiri Pak. Iya. Seperti itu yang saya harapkan. Baik. Assalamualaikum Bu Hani. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nunu. Selamat siang juga. Alhamdulillah baik Bu Nunu. Begini Bu Hani, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya tanyakan. Oke Bu Nunu. Kelihatannya ada hal penting ya yang mau Bu Nunu sampaikan. Kebetulan saya lagi free. Ada apa ya Bu Nunu? Ini Bu Hani, saya agak bingung nih. Loh, apa yang membuat Bu Nunu bingung? Semoga obrolan kita ini dapat memberikan ide segar ya untuk Bu Nunu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini Bu Nunu? Jadi gini loh Bu Hani, saya kan ikut program guru penggerak. Nah, salah satu tugasnya itu mendiseminasikan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Tapi saat ini saya sulit untuk mengumpulkan rekan-rekan guru, karena beberapa rekan guru itu ada yang ikut kuliah PPG, dan beberapa rekan guru yang lain juga ada aktivitas lain selain mengajar di sekolah. Oh, seperti itu ya Bu Nunu. Dari cerita Ibu, saya dapat menangkap bahwa adanya keinginan Bu Nunu untuk mengadakan diseminasi ya Bu. Tapi
terkendala karena sulitnya mengumpulkan rekan-rekan guru dikarenakan kesibukan masing-masing. Seperti itu ya Bu Nunu? Iya, benar Bu Hani. Coba Bu Nunu ceritakan, seperti apa sih kendala yang dialami oleh Bu Nunu? Jadi intinya saya itu kesulitan untuk mempertemukan rekan-rekan guru. Kalaupun ada waktu, rekan-rekan guru biasanya malam hari. Tapi kalau malam hari semua guru kan sudah ada di rumah masing-masing. Oh begitu ya Bu Nunu. Jadi kira-kira apa rencana Bu Nunu untuk mencapai tujuan Bu Nunu itu? Karena saya merasa cukup kesulitan ya untuk mengumpulkan guru-guru di sekolah, saya berencana untuk melakukan diseminasi semacam webinar begitu. Masya Allah, rencana Bu Nunu sangat bagus. Dalam melaksanakan diseminasi itu, kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan Bu Nunu lakukan? Jadi begini Bu Hani, yang pertama yang saya akan lakukan adalah koordinasi jadwal dulu dengan teman-teman guru. Kalaupun jadinya malam hari, kira-kira baiknya hari apa gitu. Kalau misalnya harinya sudah fit, saya akan bagikan head flyer dan Google Map untuk saya bagikan ke rekan-rekan di grup sekolah. Ya seperti itulah Bu Hani. Oh iya Bu Nunu, jadi cocokkan jadwal dulu ya, kemudian membuat head flyer dan Google Maps ya Bu Nunu. Setelah itu head flyer dan Google Maps-nya bisa di grup sekolah gitu ya Bu Nunu? Iya Bu Hani, kira-kira seperti itu. Oke Bu Nunu, kira-kira kapan rencananya mau dijalankan ya Bu Nunu? Insya Allah besok lah Bu Hani. Lagian due nya kan sudah makin dekat kan, jadi lebih cepat lebih baik. Iya sih, lebih cepat itu lebih baik. Oh iya, kemudian adakah kebutuhan apa lagi yang Bu Nunu siapkan dan membantu Bu Nunu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif itu Bu Nunu? Oh iya, benar Bu Hani. Untuk mendiseminasikan sepertinya saya butuh seorang co-host nih. Karena terkadang ada peserta yang baru join pada saat sesi pemberian materi sedang berjalan. Jadi di sini sepertinya saya bakalan meminta bantuan pada Bu Hani deh. Oke deh, semoga diseminasinya berjalan lancar ya Bu Nunu. Amin. Nah, kira-kira apa ya Bu Nunu yang didapatkan dari percakapan ini? Setelah saya ngobrol dengan Bu Hani, dari yang awalnya saya bingung harusnya ngapain, sekarang alhamdulillah saya sudah tercerahkan sehingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Hani. Iya Bu Nunu, sama-sama. Lain kali kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lagi, boleh kok. Saya juga senang bisa membantu Bu Nunu. Oke Bu Hani, siap. Nanti kalau misalnya saya butuh bantuan, nanti saya kabarin lagi ya Bu Hani. Oke Bu Nunu, sip. Kabari aja ya. Oke Bu Hani, terima kasih. Sama-sama Bu Nunu. Semoga sukses selalu buat Bu Nunu. Oke. Assalamualaikum Bu Hani. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nunu. Selamat siang juga. Alhamdulillah baik Bu Nunu. Begini Bu Hani, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya tanyakan. Oke Bu Nunu. Kelihatannya ada hal penting ya yang mau Bu Nunu sampaikan. Kebetulan saya lagi free. Ada apa ya Bu Nunu? Ini Bu Hani, saya
agak bingung nih. Loh, apa yang membuat Bu Nunu bingung? Semoga obrolan kita ini dapat memberikan ide segar ya untuk Bu Nunu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu Nunu? Jadi gini loh Bu Hani, saya kan ikut program guru penggerak. Nah, salah satu tugasnya itu mendiseminasikan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Tapi saat ini saya sulit untuk mengumpulkan rekan-rekan guru. Karena beberapa rekan guru itu ada yang ikut kuliah PPG dan beberapa rekan guru yang lain juga ada aktivitas lain selain mengajar di sekolah. Oh, seperti itu ya Bu Nunu. Dari cerita Ibu, saya dapat menangkap bahwa adanya keinginan Bu Nunu untuk mengadakan diseminasi ya Bu. Tapi terkendala karena sulitnya mengumpulkan rekan-rekan guru dikarenakan kesibukan masing-masing. Seperti itu ya Bu Nunu? Iya, benar Bu Hani. Coba Bu Nunu ceritakan, seperti apa sih kendala yang dialami oleh Bu Nunu? Jadi intinya saya itu kesulitan untuk mempertemukan rekan-rekan guru. Kalaupun ada waktu, rekan-rekan guru biasanya malam hari. Tapi kalau malam hari semua guru kan sudah ada di rumah masing-masing. Oh, begitu ya Bu Nunu. Jadi kira-kira apa rencana Bu Nunu untuk mencapai tujuan Bu Nunu itu? Karena saya merasa cukup kesulitan ya untuk mengumpulkan guru-guru di sekolah, saya berencana untuk melakukan diseminasi semacam webinar begitu. Masya Allah, rencana Bu Nunu sangat bagus. Dalam melaksanakan diseminasi itu, kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan Bu Nunu lakukan? Jadi begini Bu Hani, yang pertama yang saya akan lakukan adalah koordinasi jadwal dulu dengan teman-teman guru. Kalaupun jadinya malam hari, kira-kira baiknya hari apa gitu. Kalau misalnya harinya sudah free, saya akan bagikan head flyer dan Google Map untuk saya bagikan ke rekan-rekan di grup sekolah. Ya seperti itulah Bu Hani. Oh iya Bu Nunu, jadi cocokkan jadwal dulu ya, kemudian membuat head flyer dan Google Maps ya Bu Nunu. Setelah itu head flyer dan Google Maps-nya bisa di grup sekolah gitu ya Bu Nunu? Iya Bu Hani, kira-kira seperti itu. Oke Bu Nunu, kira-kira kapan rencananya mau dijalankan ya Bu Nunu? Insya Allah besok lah Bu Hani. Lagian dudetnya kan sudah makin dekat kan, jadi lebih cepat, lebih baik. Iya sih, lebih cepat itu lebih baik. Oh iya, kemudian adakah kebutuhan apa lagi yang Bu Nunu siapkan dan membantu Bu Nunu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif itu Bu Nunu? Oh iya, benar Bu Hani. Untuk mendiseminasikan sepertinya saya butuh seorang co-host nih. Karena terkadang ada peserta yang baru join pada saat sesi pemberian materi sedang berjalan. Jadi di sini sepertinya saya bakalan meminta bantuan pada Bu Hani deh. Oke deh, semoga diseminasinya berjalan lancar ya Bu Nunu. Amin. Nah, kira-kira apa ya Bu Nunu yang didapatkan dari percakapan ini? Setelah saya ngobrol dengan Bu Hani, dari yang awalnya saya bingung harusnya ngapain, sekarang alhamdulillah saya sudah tercerahkan sehingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi.
Terima kasih ya Bu Hani. Iya Bu Nunu, sama-sama. Lain kali kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lagi, boleh kok. Saya juga senang bisa membantu Bu Nunu. Oke Bu Hani, siap. Nanti kalau misalnya saya butuh bantuan, nanti saya kabari lagi ya Bu Hani. Oke Bu Nunu, sip. Kabari aja ya. Oke Bu Hani, terima kasih. Sama-sama Bu Nunu. Semoga sukses selalu buat Bu Nunu. Oke. Sebelum percakapan coaching ini dimulai, saya ingin menanyakan ke Bu Nunu sebagai coach dari percakapan coaching ini. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Bu Nunu dalam praktek coaching yang akan dilakukan ini? Baik Bu Hani, kompetensi inti dari coaching ini yang saya ingin kembangkan antara lain yang pertama adalah kehadiran penuh, baik sebelum dan sesudah proses coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, yang berikutnya ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menstimulus si coaching. Oh gitu ya Bu Nunu. Yang kedua Bu Nunu, kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Nunu observasi? Yang saya inginkan kalau bisa ketiga kompetensi tersebut bisa diobservasi tentunya dengan menggunakan alur percakapan theta, namun saya ingin utamakan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar si kunci bisa mengutarakan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan segala potensi yang ia miliki, di mana tujuan akhir nanti untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian si kunci sendiri seperti apa yang saya harapkan. Oh begitu ya Bu Nunu. Untuk selanjutnya kira-kira apa indikator ketercapaian dari 3 pengembangan yang Bu Nunu sampaikan tadi, itu apa yang diinginkan oleh Bu Nunu? Baik, Bu Hani, sebagai seorang coach ya, saya berharap bisa menuntun kunci untuk bisa menemukan ide baru atau dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi ataupun ketercapaian tujuan yang dikendaki. Itu dapat saya akan bisa memberi motivasi ya. Oh gitu ya. Oke. Sudah siap untuk melaksanakan coachingnya Bu Nunu? Oke, sudah siap Bu Hani. Untuk selanjutnya saya persilakan Bu Nunu dan Kak Yasin untuk memulai. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Pak Yasin. Baik-baik saja hari ini Pak Yasin. Ada apa nih? Sepertinya ada yang mau disampaikan. Iya Bu, alhamdulillah saya baik saja, akan tapi saya ada sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Bu Nunu. Apakah Bu Nunu ada waktu? Oh iya Pak Yasin, saat ini ya. Iya. Ini saya baru saja mengecek tugas-tugas anak-anak. Semoga nanti apa yang mau Pak Yasin sampaikan dapat menjadi beban Pak Yasin terkurangi. Iya Bu. Begini Bu, sebetulnya saya sudah melakukan pembelajaran yang sudah maksimal sekali Bu. Akan tetapi 75% itu anak-anak saya belum lulus KKM. Padahal menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu sudah maksimal. Ingin saya sih anak-anak bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa melaksanakan pelajaran dengan baik, yang pada akhirnya mereka lulus KKM semua Bu. Gitu. Oh begitu ya Pak Yasin. Kira-kira nih ya, yang membuat anak-anak nilainya berkurang sebenarnya menurut Pak Yasin apa ya? Ya, sepertinya sih anak-anak kurang semangat Bu. Kemudian ramai sendiri. Nah, ketika saya tegur sih bisa Bu mereka tenang sebentar.
akan tapi kemudian ramai lagi begitu. Baik Pak Yasin, sehubungan dengan hal tersebut, kondisi Pak Yasin sekarang ini berada di skala mana? 1, di antara 1 sampai 10, Pak Yasin posisi di mana? Nah, menurut saya sih posisi saya sekarang berada di posisi 6, Bu. Karena sudah saya berusaha dengan semaksimal mungkin ya, akan tapi hasilnya masih seperti itu, Bu. Belum maksimal. Oke Pak Yasin, kira-kira Iya. ini nanti Pak Yasin mau naikkan ke skala berapa? Nah, pengennya sih 8, Bu. Nah, barangkali bisa lagi 9, 10 gitu, Bu. Oke. Sudah bagus Pak Yasin. Lanjut ya. Kira-kira Iya. ini anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Pak Yasin sampaikan waktu di kelas 7A? Nah, menurut saya sih ada yang sudah antusias, akan tapi ada beberapa yang kurang antusias, Bu, menurut saya. Oh, jadi motivasinya agak kurang begitu ya Pak Yasin? Iya, kayaknya begitu, Bu. Iya Pak Yasin. Biasanya Pak Yasin itu menggunakan apa saja ketika mengajar di kelas itu? Media atau metode atau strategi apa yang Pak Yasin gunakan? Iya, Bu. Sebetulnya biasanya saya itu menggunakan buku modul, Bu. Kemudian buku referensi yang lain yang sesuai gitu, Bu. Jadi ketika Pak Yasin mengajar hanya beberapa itu yang digunakan? Iya, Bu. Selain itu juga saya memberikan catatan-catatan, Bu, tentang materi yang sesuai dengan yang menunjang lah istilahnya, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi saat ini bingung ya, Iya, Bu. Pak Yasin? Oke, apa Pak Yasin pernah mencoba metode, model atau strategi atau media yang lain Pak Yasin? Ya, Bu, kalau metode sepertinya ceramah saja, Bu. Nah, diskusi, kalau diskusi itu jarang-jarang, Bu. Oh, jarang-jarang. Iya. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kalau saya simpulkan ini, Iya, Bu. anak-anak kelas 7A yang diajar Pak Yasin itu nilainya masih rendah, masih di bawah KKM. Karena ketika belajar mereka kurang antusias, kemudian kurang fokus dan motivasinya masih rendah. Oke. Menurut Pak Yasin, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik? Kan sebelum-sebelumnya anak-anak itu kan kurang fokus dan kurang memperhatikan. Kalau cara lain sih kayaknya yang saya lakukan dengan fasilitator LCD itu, Bu, menggunakan proyektor, kemudian menggunakan internet, anak-anak bisa melihat di YouTube seperti itu, Bu. Oh, begitu. Iya. Tapi sudah maksimal belum? Nah, kayaknya sih belum, Bu. Iya. Oh iya. Kan di setiap kelas kan ada Pak ya. Iya. Nah, Pak Yasin, jadi gimana ya? Pak Yasin untuk menampilkan materi atau bagaimana? Mana menurut Pak Yasin? Iya sih, Bu. Kalau kira-kira menggunakan LCD proyektor itu kan bisa, Bu, ya, digunakan untuk media yang mungkin lebih menarik lagi untuk anak-anak supaya mereka lebih aktif. Kemudian kita bisa menaikkan video-video pembelajaran, barangkali itu bisa menarik minat mereka dan antusias mereka dalam belajar. Nah, iya, itu malah ide bagus itu. Itu ide bagus Pak Yasin. Jadi Pak Yasin itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sebenarnya tadi. Dan itu perlu dicoba. Baik, menurut akan saya terapkan pada pembelajaran berikutnya. Baik Pak Yasin, kira-kira nih komitmen apa yang Pak Yasin lakukan berikutnya? Ya, Bu, saya akan berusaha membuat atau menyediakan media pembelajaran menggunakan LCD proyektor, Bu. Jadi anak-anak bisa menonton video, kemudian kami atau saya bisa menaikkan PowerPoint, kemudian pembelajaran interaktif. Selain itu, agar tidak monoton, saya akan memanfaatkan gadget, Bu, yang mana
anak-anak bisa menggunakan memanfaatkan game edukasi atau aplikasi yang lain yang dapat menunjang pembelajaran. Baik, lalu siapa yang akan membantu Pak Yasin dalam melaksanakan komitmen itu? Iya, tentunya yang bisa membantu teman-teman membantu saya adalah teman-teman saya tuh. Di antaranya Mas Rizal ataupun teman-teman yang lain yang memang mempunyai waktu senggang waktu itu. Oke, bagus juga Pak Yasin. Nanti bisa saling belajar dan saling berbagi pengetahuan tentang hal itu. Semoga sukses ya Pak Yasin. Sekarang bagaimana perasaan Pak Yasin? Iya, sudah lega perasaan saya. Semoga ini menjadi solusi yang baik ke depannya. Ya, saya ikut senang juga Pak Yasin. Ya, terima kasih Bu Nunu atas waktunya. Saya undur diri dulu, mau mengajar di kelas 7B Bu Nunu. Oke Pak Yasin, sama-sama. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nunu sudah melakukan coaching dengan Pak Yasin. Saya akan menyampaikan beberapa catatan dari hasil percakapan yang sudah Bu Nunu lakukan tadi. Kalau menurut saya alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian posisinya juga sudah kayak ngobrol bincang-bincang biasa gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya saya akan kembali lagi pada Bu Nunu sebagai coach. Tadi kan sudah melakukan praktek coaching ya. Yang pertama itu apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Tadi waktu melakukan coaching itu saya sudah menggunakan percakapan model alur tirta. Yang pertama tujuan. Jadi menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Pak Yasin sudah jelas. Beliau ingin mencari inti dari permasalahan. Terus selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan. Beliau melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi seperti itu Bu yang sudah saya lakukan hari ini. Oke, untuk yang kedua Bu Nunu, berdasarkan hasil coaching yang sudah Bu Nunu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nunu kembangkan? Jadi untuk pelaksanaan coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya sebagai coach dapat menggali, mengeluarkan ide-ide dari si coach itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu juga saya berharap bisa present atau sepenuhnya hadir pada saat coaching itu dengan sepenuh hati mendengarkan segala permasalahan yang dialami oleh coach saya. Masya Allah, terima kasih Bu Nunu ya. Prakteknya tadi luar biasa, semoga sukses ya. Sama-sama Bu Hani. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum percakapan coaching ini dimulai, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan dari praktek coaching yang akan Pak Yasin lakukan? Iya. Sama. Ya. Baik. Tentunya satu, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dulu. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menstimulus coach ini supaya menemukan sendiri solusi dari masalah ini. Oke. Kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Ya, saya ingin menggali kompetensi tersebut bisa diobservasi tentunya ya dengan menggunakan alur tirta dulu. Namun saya ingin mengutamakan kemajuan mengajukan pertanyaan yang berbobot di sini agar psikosi ini bisa mengutarakan atau bisa menyelesaikan atau bisa menggali permasalahan yang dihadapi dengan potensi yang ia miliki itu sendiri. Oke. Kemudian yang ketiga, ini apa indikator ketercapaian dari 3 pengembangan yang diinginkan? Nah, saya inginnya bisa berharap menuntun coach ini untuk bisa menemukan ide baru, menggali ide baru supaya beliau ini dapat menyelesaikan
tantangan yang dihadapi dengan tujuan yang dikehendaki itu supaya bisa tercapai apa yang ia inginkan melalui sebuah barangkali bukan motivasi atau dengan cara yang lain. Oke, sudah siap untuk melaksanakan kuncinya? Untuk selanjutnya saya persilakan untuk menerapkan praktik coachingnya. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hani. Kenapa nih kelihatannya kok panik sekali? Apakah ada yang dipikirkan? Waalaikumsalam. Duh, kelihatan banget ya Pak Yasin. Bener Pak Yasin, aku lagi bingung, lagi galau. Iya, kelihatan sekali Bu. Kalau Bu Hani itu bingung, galau, sampai-sampai Bu Hani mengajak janjian ngobrol bareng berdua dengan saya. Pasti ada yang penting yang ingin diobrolkan kan? Iya bener Pak Yasin, bingung juga butuh teman ngobrol. Oh, Bu Hani, semoga obrolan kita ini dapat memberikan ide segar ya untuk Bu Hani. Nah, kira-kira apa sih yang ingin didapatkan dari obrolan kita hari ini Bu Hani? Gini Pak Yasin, gimana ya saya memulainya? Saya itu ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan di kelas saya. Nah, permasalahannya adalah fast learning karena dampak dari pandemi yang kita alami baru saja itu. Nah, karena di kelompok TKB itu ada sekitar 20% anak yang belum bisa membaca. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak Yasin. Sedangkan persiapan mau masuk ke SD, anak-anak diharapkan sudah bisa membaca. Dari mana ya Pak ide-ide itu saya dapatkan? Oh, jadi Bu Hani ingin mendapatkan ide baru tentang pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan tersebut ya, yaitu apa tadi, lost learning ya Bu Hani? Iya betul Pak Yasin. Coba Bu Hani cerita pembelajaran baru seperti apa sih yang dimaksud oleh Bu Hani tersebut? Pembelajaran yang meningkatkan kemampuan membaca anak Pak Yasin, sehingga harapan saya murid-murid di kelas saya itu semua anak dapat membaca dengan lancar. Jadi dari 20% itu bisa membaca semua. Oh, itu ya Bu, indikator Bu Hani yang dapat meningkatkan kemampuan baca anak itu ya Bu Hani? Indikator saya itu semua murid saya itu termotivasi, mempunyai keinginan untuk belajar membaca, sehingga mereka itu dapat membaca dengan lancar. Oh, motivasinya, jadi Bu Hani menginginkan bahwa putra-putrinya, murid-muridnya bisa membaca semuanya dengan lancar ya? Iya betul Pak Yasin. Baik Pak Yasin, Masya Allah, terima kasih Pak, prakteknya luar biasa. Semoga kita nanti bisa sukses semua. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ani. Terima kasih semua atas kolaborasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.